Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Sulis, Kepala Sekolah Bapak Rewon, Bapak Dr. Andes Rusmono, para tamu undangan Bapak Camat Pak Haryono, Bapak Kapolsek AKP Haji Robi'i, dan Ramil. Ini saya sanksi, masa Dan Ramil pangkatnya letkol itu nggak mungkin kayaknya. Ini pangkatnya yang ketinggian atau yang nulis pekok ini, karena nggak mungkin Dan Ramil letkol itu nggak mungkin. Maksimal kapten atau kalau di kota mayor. Ada Pak Dan Ramil, Pak Babinsa, serta anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Subah yang berbahagia. Alhamdulillah, pagi ini saya bisa sowan ke SMA Negeri 1 Subah dalam acara gerakan moderasi beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Ini inisiatif yang saya mulai sejak pandemi COVID-19 atas izin dan petunjuk dari Bapak Presiden Joko Widodo. Saya masuk kampus dan sekolah untuk berbicara kebangsaan, dan alhamdulillah hari ini jatahnya SMA Negeri 1 Subah. Kenapa yang saya pilih, kami pilih di SMA Negeri 1 Subah? Karena kalau nunggu undangan dari SMA Negeri 1 Subah jelas nggak ada anggaran. Mohon maaf, itu bukan fitnah tapi fakta. Gak usah disuku saya puasa, Mbak. Gak usah disuku saya puasa. Jadi ngundang Gus Miftah itu enak. Sudah gak nyangoni, orang nyuguh. Nah, anak-anak sekalian, kenapa kemudian gerakan ini kita kampanyekan secara terus-menerus? Salah satu landasan yang menjadi dasar adalah bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat majemuk, yang terdiri dari lebih 17.000 pulau, lebih dari 1.700 suku bangsa, lebih dari 736 bahasa, dan ada 6 agama yang ada di dalamnya. Tentunya ini kemudian ketika tidak dimanage dengan baik akan memunculkan gesekan-gesekan di antara satu dengan yang lain. Disitulah kemudian kita bangga kenapa bangsa ini kemudian bisa bersatu, disatukan melalui satu buah ideologi, yaitu Pancasila. Yang kemudian membuat saya khawatir adalah pemahaman anak-anak dan siswa didik terhadap kebangsaan dan keagamaan itu menurun.
terutama di wilayah kebangsaan. Kenapa demikian? Karena sistem pendidikan di Indonesia hari ini tidak mengajarkan kepada siswa didik untuk mencintai bangsa ini. Beda halnya angkatan saya ke atas umpamanya. Bagaimana anak-anak itu diajarkan untuk mencintai negaranya? Dengan cara apa? Mengajarkan kurikulum yang berbau kebangsaan. Dulu kita punya mata pelajaran namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Di situ diajarkan bagaimana murid mencintai bangsa dan negaranya. Sehingga saat itu kita hafal dan kenal nama-nama pahlawan, Pak. Anak-anak sekarang lebih hafal dengan artis K-pop dibandingkan dengan pahlawannya sendiri. Lebih mencintai produk-produk asing dibandingkan kearifan lokal yang kita miliki. Contoh, anak lebih bangga kemudian dalam mengkonsumsi minuman, lebih senang konsumsi boba, lebih senang minum Thai tea, bahkan minuman terbaru Pak, namanya Misui. Tahu Pak kepala sekolah, Misui? Tahu Pak? Belum, ya maklum Pak, kepala sekolah desa, nggak tahu. Bapak nggih pirsa? Oh, nggak tahu. Saya dulu itu sebelum genosida Israel ke Palestina, saya masih mau mengkonsumsi kopi Starbucks. Tapi hari ini saya mengharamkan diri saya untuk minum Starbucks. Setelah saya tahu bagaimana Starbucks itu menjadi sponsor Israel. Karena saya meyakini peristiwa Israel dan Palestina itu bukan masalah agama, tapi murni penjajahan. Mungkin ada yang belum paham, saya kasih tahu. Israel itu dulu datang nggak punya wilayah sebagai tamu, tapi karena merasa nyaman tinggal di Palestina, disambut dengan baik oleh Palestina, Israel merasa nyaman, tuan rumahnya mau diusir. Dan sekarang yang terjadi Anda saksikan seperti itu. Makanya saya mengharamkan diri saya untuk minum Starbucks. Makanya kalau hari ini ada selebgram yang masih bangga mempertontonkan minum Starbucks, menganggap Starbucks itu kopi enak, wong goblok Pak. Yang terjadi dengan kopi Starbucks itu bukan kopi dikasih gula, tapi gula yang dikasih kopi. Gula yang dibuat seolah-olah rasanya kopi. Kalau saya Pak, saya minum kopi nggak pernah pakai gula. Karena saya punya penelitian, laki-laki yang minum kopi sehari minimal 3 cangkir akan terlihat lebih muda dibandingkan kakeknya. Itu betul Pak. Bapak minum kopi? Sering-sering. Oh sering-sering. Tapi kok sudah tua Pak? Oh terbawa umur. Yang jelas kita laki-laki itu prinsipnya seperti kopi Pak. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Pak kepala sekolah suka ngopi juga? Selalu. Oh selalu. Alhamdulillah kelihatan lebih tua dibandingkan muridnya. Nah, adik-adik sekalian, salah satu hal yang kemudian perlu kita pahami adalah bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mau berkreasi dan berinovasi untuk masa depan tanpa harus melupakan sejarah dan masa lalu. Coba Anda simak, nanti kita di akhir sesi kita tanya jawab. Yang berani bertanya saya kasih hadiah uang. Kalau soal ngasih uang saya itu jadi kebiasaan Pak.
Ya minimal saldo saya lebih stasioner dibandingkan Pak Kepala Sekolah lah. Nanti adik-adik silakan tanya atau saya bertanya Anda menjawab. Bangsa yang besar, bangsa yang mampu menatap masa depan dengan penuh kreativitas tanpa harus meninggalkan sejarah dan masa lalu. Kita mungkin hari ini siswa didik bisa lebih maju dan lebih pintar dibandingkan orang tua dulu. Saya Pak sekarang mohon maaf, kalau disuruh mengerjakan soal matematika anak saya SD, saya sudah nggak mampu. Karena dulu ketika sekolah pelajaran yang paling saya benci itu adalah matematika. Karena matematika itu kepanjangannya makin tenanan makin tidak karu-karuan. Walaupun, tapi saya satu hal Pak, SMA itu kan jurusannya cuma 2 ya, IPA sama IPS. Tapi walaupun di sekolah jurusannya cuma IPA sama IPS, yakinlah ketika berkeluarga ujiannya adalah ekonomi. Ekonomi. Nah, saya itu paling nggak suka matematika, paling nggak suka, dan nggak bisa hitung-hitungannya. Tapi pinter nyari duit Pak. Kita ini hidup di satu masa di mana anak-anak kita hari ini mungkin lebih cerdas dibandingkan orang tua hari ini. Tapi yang perlu kalian ingat satu, apa yang dulu orang tua alami itu belum tentu kemudian kita bisa dapatkan hari ini. Contoh Pak, di mana-mana saya bilang, ilmunya orang dulu itu kadang-kadang nggak nalar, nggak ilmiah, nggak logis, tapi mandi Pak. Contoh, dulu kalau saya diajak bapak saya ke kota, di tengah jalan kok saya kebelet ngising pipis, apa yang dilakukan oleh orang tua terdahulu? Anaknya kon gegem watu Pak, ngesaki watu. Apa hubungannya kebelet ngising karo gegem watu? Ternyata mandi Bu, lali karo ngisingnya mergo fokus nyekeli watu. Contoh lagi adik-adik, ilmu-ilmunya orang dulu, cantengan. Walaupun sekarang mungkin sudah nggak ada penyakit cantengan, masih ada nggak Pak sekarang cantengan itu? Kalau dulu cantengan jempole abu, apa ilmunya mbah kita dulu? Kon nglebokke bol pitik, silet pitik ya Pak ya. Apa hubungannya canteng kalau silet pitik? Ternyata jawabannya anget. Percaya Pak silet pitik anget? Nggak percaya silakan dicoba. Itu mari Bu, mari. Anak dulu jatuh kepalanya benjol, nggak perlu dibawa ke dokter, mau diblonyoi karo idune mbokne, mari. Matane abang, nggak perlu ditetesi obat mata, konnya ke silite Pak, sambil berdoa, abang silitku ojo abang mataku, mari Pak. Yang lebih nggak ketemu nalar lagi, anyang-anyangan. Orang tua dulu perintahnya apa Pak? Jempol sikile kon naleni karet. Apa hubungannya jempol sikil karo nguyuh anyang-anyangan? Kenapa yang diikat jempol sikil nih? Bukan diditnya umpamanya. Tapi mari. Makanya kalau dalam kaidah agama itu ada bahasa begini, ilmunya orang dulu itu. Ad-du'a min salimil jinan aqrabu lil qabul min fasihil lisan. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih itu lebih cepat diterima oleh Allah dibandingkan mereka yang lisannya fasih. Orang dulu itu mungkin lisannya nggak fasih tapi hatinya bersih. Kalau orang sekarang mungkin lisannya fasih tapi hatinya kurang bersih. Makanya kalau Mbah Mudin itu Pak Bu, berdoanya mungkin nggak fasih tapi mereka tetap diangkat menjadi mudin. Kenapa? Karena keikhlasannya.
Ini menunjukkan apa? Bahwa kita tidak boleh melupakan kearifan lokal, harus menjaga tradisi sejarah. Maka salah satunya apa? Harus belajar dari masa lalu. Penyakitnya kemudian adalah orang hari ini ketika berbangsa dan bernegara, yang dilihat itu selalu saja kejelekan orang lain, kekurangannya. Contoh, hari ini saya mengkampanyekan ucapan terima kasih. Orang Indonesia itu tidak bisa lepas dari 3 hal: minta maaf, minta tolong, terima kasih. Pak Jokowi menjadi presiden 10 tahun, berakhir besok tanggal 20 Oktober. Dilanjutkan tongkat estafetnya oleh Pak Prabowo, yang kebetulan saya dari awal menjadi orang yang mendukung keberlanjutan Pak Jokowi melalui Pak Prabowo. Orang kemudian apa? 10 tahun Pak Jokowi berkuasa memimpin Indonesia. Yang dilihat Pak cuman jeleknya, cuman kurangnya. Masih saja kita mengatakan Pak Jokowi presiden pelongo-pelongo, ingah-ingih. Yang dilihat apa? Bukan prestasinya. Coba kalau ngomong prestasi Bu, adik-adik coba lihat. Dulu orang nggak percaya Indonesia akan keluar dari pandemi COVID-19. Tapi faktanya apa? Indonesia menjadi negara, termasuk menjadi negara tercepat keluar dari pandemi COVID-19. Itu prestasinya siapa? Pak Jokowi. Tapi hari ini kemudian kita lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin kita. Bagi saya, Bapak Ibu adik-adik, semua orang yang memberikan sumbangsih untuk bangsa ini kita wajib berterima kasih. Kita harus matur nuwun dengan Pak Karno sebagai Bapak Proklamator. Kita harus matur nuwun dengan Pak Harto sebagai Bapak Pembangunan. Kita harus matur nuwun dengan Pak Habibie, Bapak Teknologi. Kita harus matur nuwun dengan Gus Dur, Bapak Pluralisme. Kita harus matur nuwun dengan Bu Megawati. Bu Megawati ini julukannya apa ya? Kalau Pak Harto Proklamator, Pak Harto Pembangunan, Habibie Teknologi, Gus Dur Pluralisme, Megawati apa ya? Rajelas ini, rajelas ini. Kalau Pak SBY, apa meneh? Bapak Pemerataan Pembangunan Nasional. Pak Jokowi kalau terlalu banyak julukannya. Tapi siapapun itu coba kita hargai mereka. Saya tuh nggak sepakat Bu. Kalau anak-anak ditanya, Dek, siapa presiden pertama? Soekarno. Menurut saya ini bahasa yang tidak pantas. Kenapa sih kita nggak bisa halus sedikit? Sopo oleh presiden Mbien, Bapak Soekarno. Orang satu adalah sopo kepala sekolahmu, Rusmono. Ora pantes. Bapak Rusmono. Tapi Pak Rusmono ini potensi loh jadi presiden. Karena presiden Indonesia itu rata-rata belakangnya O. Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Joko Widodo, Pak Prabowo Subianto. Sopo ngerti sesuk Dr. Andes Rusmono. Tapi sumpah ora pantes. Yes, minimal presiden ketoprak lah. Makanya dulu saya guyon Pak. Pak Amin Rais itu selamanya nggak bisa jadi presiden. Karena belakangnya bukan O. Lagian kalau belakangnya dikasih O, nggak bagus Pak. Amin Raiso, Raiso Pak. Nah, Pak Camat masih Haryono, lumayan lah Camat. Nah, perlu kemudian kita melihat kebaikan-kebaikan orang ini. Bahkan dalam konteks yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Nabi itu bahkan mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang yang kita benci sekalipun. Saya kasih contoh, adik-adik, sejarah Islam.
Ada orang yang sangat dibenci oleh Nabi, namanya Wahsy. Kenapa Wahsy ini dibenci oleh Nabi? Karena Wahsy ini adalah orang yang membunuh pamannya Nabi. Ahabban nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai oleh Nabi, Sayyidina Hamzah, dibunuh Pak sama Wahsy. Tapi apa yang terjadi? Orang hidup itu kan harus optimis. Makanya ayatnya liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bahwa masa depan itu lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. Orang yang masih punya harapan itu nggak boleh putus asa. Buktinya apa? Banyak yang bapaknya preman tapi anaknya juara MTQ. Bapaknya nakal, anaknya juara ngaji. Bapaknya preman, anaknya jadi polisi. Bapaknya bukan siapa-siapa, anaknya jadi tentara. Ini yarjullah wal yaumal akhir. Orang yang punya harapan. Nah, Wahsy ini akhirnya mendapatkan hidayah. Dia masuk Islam. Kalau artis hari ini pengen masuk Islam nyari Gus Miftah. Kalau dulu pengen masuk Islam langsung dengan Rasulullah. Akhirnya apa? Wahsy ini harus ketemu dengan Rasul. Padahal Nabi itu masih sangat benci dengan Wahsy, karena Wahsy ini yang membunuh pamannya Nabi. Persoalannya adalah diterima nggak tobatnya Wahsy? Diterima Pak. Akhirnya Wahsy ini masuk Islam melalui Kanjeng Nabi. Tapi Nabi mengatakan kepada Wahsy, kamu masuk Islamnya diterima, tapi secara basyariah, secara kemanusiaan, saya itu nggak siap untuk sering bertemu dengan Anda. Maka apa kata Nabi? Kowe dadi wong Islam tapi ojo sering-sering ketemu karo aku. Dalam hal ini Nabi mengajarkan, Nabi itu fair. Walaupun musuh sekalipun kok ada kebaikan, tetap saja kebaikan itu harus dilihat. Problemnya kita hari ini apa adik-adik? Kalau kita itu sudah benci sama orang, kebaikannya nggak nampak. Tapi demikian juga sebaliknya, kalau kita sudah seneng sama orang, keburukannya juga tidak nampak. Lah wis seneng karo wong elek kaya ngopo ketok apik, lah wis benci karo wong apik kaya ngopo ketok elek. Kita nggak fair. Maka ketika Ramadan kemarin di Istana Negara, saya diminta sama Pak Jokowi untuk memberikan tausiah buka puasa bersama Presiden. Saya bilang, dalam berpolitik umpamanya, bisa jadi ada koalisi, ada oposisi. Bukan kemudian orang oposisi ini menjadi musuh kita. Justru oposisi ini menjadi penyeimbang. Orang koalisi yang gak setuju dengan oposisi boleh. Tetapi kalau ada kebaikan harus diterima. Contoh umpamanya, Bu Guru ada pendapat yang berbeda dengan Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah boleh tidak sependapat dengan Bu Guru, dengan guru yang tidak sependapat dengan Kepala Sekolah. Tapi bukan berarti ketika berbeda pendapat itu menjadi musuh Pak. Contoh Pak, saya dulu berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid Basalamah. Soalan apa? Wayang. Ustadz Khalid mengharamkan wayang, saya pro wayang. Kenapa saya pro wayang? Karena bagian dari mencintai budaya. Karena saya khawatir kalau bangsa ini tidak mau mencintai budayanya, maka budaya-budaya dan warisan budaya akan diklaim oleh Malaysia umpamanya. Kan jenengan tahu Pak, Malaysia itu semuanya diaku-aku. Wayang Indonesia diaku Malaysia, batik Malaysia, reog Malaysia, keris Malaysia. Makanya kenapa Pak Bu, saya sering ngomong kalimat dancuk. Saya itu ngomong dancuk bukan misuh, tapi dalam rangka menjaga kearifan lokal. Karena saya khawatir kalau nggak ada orang Indonesia yang ngomong dancuk, bisa jadi dancuk diklaim sebagai milik Malaysia Pak. Kan lucu, kok Ipin Upin ngomong dancuk, kan gak pantas Pak. Mosok dancuk, itu kan gak pantas. Jadi kalau jenengan dengar saya ngomong dancuk, jenengan harus berterima kasih sama saya Pak. Miftah menjaga kearifan lokal.
Pak Rusmono berani ngomong danjo? Enggak berani. Rawani ya. Pak Rusmono nggak berani ngomong dancuk bukan berarti suci, karena sok suci. Yang tepuk tangan itu pasti murid yang pernah dihukum sama Pak Rusmono itu. Malah dibaleni. Nah, kita kemudian nggak boleh klaim kebenaran itu sepihak. Contoh begini, dulu Pak, masjid zaman Nabi itu kan tidak berbentuk bangunan. Masjid itu dari fi'il madi sajadah yasjudu masjidan, ismul makan. Jadi masjid itu artinya adalah tempat untuk sujud. Zaman Nabi itu kalau masjid Pak Bu, adik-adik, cuman tanah kosong digaris, nggak ada temboknya, nggak ada atapnya, apalagi karpet, nggak ada. Makanya kenapa orang dulu itu batuknya hitam-hitam, karena mereka sujudnya di atas pasir, bahkan di atas kerikil. Jadi kalau era sekarang muslim batuknya harus hitam tuh enggak, sudah pakai keramik, granit, marmer, di atasnya karpet, masih pakai sajadah. Jadi kemungkinan batuknya hitam itu kecil. Teman saya itu batuknya hitam bukan karena sujud, dikeplai bojone. Nah, saat masjid belum ada bangunan, itu ada Arab Badui, orang pedalaman. Tahu-tahu kencing di dalam masjid, nguyuh Pak, tur. Semua sahabat marah kepada Badui ini. Dasar ora toto, nguyuh ning jero masjid, ora sopan. Semuanya melaknat. Di dalam masjid itu yang tidak melaknat Badui cuma satu orang. Siapa? Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Belas gak dilaknat. Akhirnya Nabi hanya memerintahkan, tolong bekas kencingnya dibersihkan, disiram, dipel, dibersihkan, disapu. Begitu selesai, Baduinya ini angkat tangan. Kemudian dia berdoa. Wa rafa'a yadayhi ila sama. Artinya apa? Berarti dia mengangkat tangannya untuk berdoa. Apa doanya Yahudi ini? Mohon maaf, apa doanya orang Badui ini? Allahumma arhamna wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikanlah kasih sayangmu hanya kepada saya dan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Jangan kamu berikan kasih sayangmu kepada orang-orang ini. Gara-gara doa itu, Badui ini ditegur sama Nabi. Badui kencing di masjid gak dimarahi sama Nabi, tapi begitu dia berdoa seperti itu dimarahi sama Nabi. Apa kata Nabi? Lakot tahajar tawasian. Kalau cara doamu seperti itu, sama halnya kamu mempersempit rahmatnya Allah. Seolah-olah yang berhak mendapatkan kebaikan dari Allah itu cuma kita, yang lain enggak. Dalam konteks ini sama. Seolah-olah yang berhak mendapatkan kasih sayangnya Allah itu NU tok, Muhammadiyah enggak. Seolah-olah yang berhak mendapatkan rahmatnya Allah itu dalam berpartai umpamanya PKB tok, PDI enggak, Gerindra tok, PAN enggak. Itu namanya mempersempit rahmatnya Allah. Sama halnya ketika kita berbeda, seolah-olah yang berhak mendapatkan rahmatnya Allah itu kita, yang lain enggak. Kita itu lucu Pak, kalau kita salah kita meyakini Allah itu maha pengampun, tapi kalau ada orang lain salah kita meyakini bahwa Allah itu pemberi adab. Ini nggak fair. Contoh, kalau badan saya sehat, setelah di sini saya mau ke Penundan, Pak. Pak Sulis tahu Penundan? Penundaan. Tamu jangan-jangan ini, Pak. Saya mau menjumpai para penjual keroto yang ada di sana. Pak Sulis tahu keroto itu apa? Pakan manuk. Manuk itu apa? Rusmono. Pertanyaan sekarang begini,
Kenapa kok saya masih mau mendatangi tempat seperti itu? Sederhana saja. Yang berhak mendapatkan hidayah dari Allah itu tidak hanya kita, tapi juga mereka yang berada di lokalisasi. Makanya kenapa saya masih rajin belusuan ke klub malam. Mungkin delok apa ya? Oh mata nih, Pak Sulis gak usah lihat. Saya pikir kalian tuh menatap ke depan khusyuk melihatku, ternyata melihat mereka. Di Penundan itu setahun yang lalu saya kirimi 250 mukena. Karena saya punya program tempat-tempat lokalisasi dan klub malam itu saya kasih fasilitas Quran mukena supaya mereka walaupun berada di tempat seperti itu masih mau sholat. Yang muslim saya ajak ngaji, yang Nasrani saya undangkan pendeta. Jadi kalau saya itu dikasih tahu, Gus di situ ada lokalisasi, saya pasti bagi-bagi sajadah, bagi-bagi mukena. Pak Rusmono jangan lihat. Atau sekali-kali Pak Rusmono diajak ke Penundan, saya malah khawatir mau berangkat nggak mau pulang. Iya, nggak bisa pulang karena Pak Rusmono ini seneng dengan lagunya Darboy. Saiki aku wis gede iso golek LC dhewe. Nah sekarang loh Pak, anak-anak itu lagu-lagunya bener kayak gitu loh. Makanya kan ngapalke lagu-lagu nasional kebangsaan tuh udah rapal saya. Wis ra tau diajarke, nggak ada ujiannya. Bendino lagune ambiar. Saya kira lakonannya lagi lagu kebangsaan nggak ngerti, lagu-lagu nasional nggak ngerti. Ngertine yo cinta siapa. Malah Pak Rusmono jawab cinta semalam piye Bro. Bahaya iki kepala sekolah iki. Niki Pak Rusmono yang jawab, kula teng Penundan Gus. Ngopo? Nderekke Pak Sulis. Nah, pertanyaan sekarang begini. Ngapain sih kok saya masih repot-repot mau mendatangi tempat-tempat seperti itu? Saya itu kalau mau ngambil zona nyaman Pak Bu, anak-anak, saya itu ditawari berulang kali sama Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menjadi Menteri Agama, tapi saya menolak. Sebulan yang lalu saya masih dipanggil Pak Prabowo, Gus serius nggak mau jadi menteri? Enggak Pak. Ya sudah, jadi wakil menteri dulu latihan. Enggak Pak. Karena mikir saya begini, lah aku jadi menteri Pak, kuwi ketoke wis ra mungkin blusukan ning lokalisasi meneh. Mosok menteri ketemune londe-londe kan ya pantes itu. Malah beban. Saya bilang sama Pak Prabowo, nggak usah lebih, saya tak bantu Bapak di bidang yang lain saja. Saya nggak usah jadi menteri. Loh, teman-teman Nasrani itu Pak, teman-teman gereja itu seneng banget kalau saya mau jadi menteri agama. Kenapa? Karena saya dianggap tokoh toleran. Karena dulu ada penelitian di 7 provinsi yang mayoritas orang non-Islam, yang banyak orang non-Islamnya, bukan mayoritas. Itu ada survei, siapakah tokoh agama Islam di Indonesia yang paling dianggap toleran. Ternyata menghasilkan 7 nama. Nomor 1, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur.
Kurang toleran apa Gus Dur itu? Makanya di makamnya Gus Dur itu ada tulisan, di sini terbaring pahlawan kemanusiaan, pahlawan pluralisme. Itu Gus Dur. Makanya saya itu berani ceramah di gereja, dapat undangan dari orang Nasrani. Yang saya contoh itu Gus Dur. Makanya kenapa dulu Gus Dur zaman Orde Baru dimusuhi, Pak. Dulu Gus Dur pernah, Pak, rapat sama kiai-kiai, diawasi sama Intel. Gus Dur tahu rapatnya diawasi sama Intel, akhirnya Gus Dur bilang, mulai sekarang kita ngomong pakai bahasa Arab saja. Intelnya mumet ndase, pulang. Begitu sampai kantor ditanya sama komandannya, Intel, apa tadi hasil rapatnya Gus Dur dan para kiai? Dijawab sama Intelnya, aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Jadi ngomong Arab dikira ndonga. Nomor 2, ada nama Kiai Haji Hasyim Muzadi, tokoh yang dianggap toleran, mantan ketua umum PBNU. Kemudian yang ketiga, ada nama almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat. Yang keempat, ada almarhum Profesor Dr. Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua umum Muhammadiyah. Yang kelima, ada nama Profesor Dr. Kurai Shihab, bapaknya Najwa Shihab, dianggap toleran. Nomor 6, ada Profesor Dr. Said Agil Sirot, mantan ketua umum PBNU. Dan yang nomor 7 dianggap tokoh agama Islam yang sangat toleran di Indonesia adalah Miftah Maulana Habibur Rahman. Artinya begini, kenapa kemudian itu perlu saya sampaikan? Bahwa Islam itu hadir rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu berarti apa? Konteks kebaikan kita itu tidak hanya berlaku untuk orang baik, termasuk mereka yang belum baik. Makanya saya bilang, ahli maksiat itu juga berhak mendapatkan rahmat. Polisi berhak mendapatkan rahmat, penjahat yang ditangkap sama Pak Polisi juga berhak mendapatkan rahmat. Apakah ketika seseorang itu ditangkap sama polisi karena sebuah kejahatan atau kriminal, itu otomatis menutup peluang dia untuk berbuat kebaikan? Tidak. Justru banyak penjahat dan kriminal ketika telah menjalani proses hukumnya, kemudian dia berproses menjadi orang yang baik. Ini menunjukkan apa? Bahwa rahmat Allah itu berlaku untuk siapapun. Saya tanya, Pak, yang banyak setannya itu di lokalisasi apa di masjid? Di masjid. Kalau di klub malam, di tempat karaoke itu nggak perlu ada setan, wong kelakuannya wis kaya setan. Wis setan kabeh. Bahkan minumannya setan diminum sama orang. Makanya dulu ketika saya pengajian di Lampung, videonya sempat viral. Nyi Roro Kidul menampakkan penampakan di pengajian Gus Miftah. Di belakang Gus Miftah ada Nyi Roro Kidul. Saya ditanya, Gus, beneran tuh ada Nyi Roro Kidul? Ya saya nggak tahu. Kalau seandainya Nyi Roro Kidul ikut pengajian gimana, Gus? Saya bersyukur. Kenapa? Berarti Nyi Roro Kidul sudah bertobat. So pengerti, besok Nyi Roro Kidul jadi pengurus muslimat. Jadi besok kepala sekolah SMA Negeri 1 Subah diundang pengajian di Segoro Kidul. Begitu pulang-pulang, Pak, tinggal nama, Pak. Saya mengatakan begini, ya kalau orang di masjid itu pasti baik, tapi yang perlu mendapatkan rahmat tidak hanya orang di masjid, tapi juga mereka yang berada di tempat-tempat seperti itu. Nah, makanya Nabi kemudian marah ketika ada orang memonopoli kebaikan, seolah-olah kebaikan Tuhan itu hanya untuk kita.
tapi orang lain tidak berhak umpamanya. Di sini kemudian saya ngajak anak-anak sekalian, ayo kita berpandangan yang lebih luas lah. Bahwa di dalam berbangsa ini mungkin kita berbeda. Beda pilihan politik, kemarin sempat ada pilihan 1, 2, 3. Tapi begitu selesai ya sudah Pak. Kita berbeda agama dengan orang lain, kita Islam sama orang Kristen, ya sudah. Kalau mau jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang baik. Kalau mau jadi orang Islam, jadilah orang Islam yang baik. Yang merusak itu siapa? Yang merusak itu adalah orang yang tidak taat dengan agamanya sendiri, tapi suka menjelek-jelekkan agamanya orang lain. Ini nggak fair Pak. Makanya kalau saya sederhana saja, orang Kristen saya dukung masuk gereja. Kenapa? Karena gereja itu fasilitas untuk menjadi orang Kristen yang baik. Orang Islam saya dukung masuk masjid. Kenapa? Karena masjid itu fasilitas untuk menjadi orang Islam yang baik. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya baik, Hindunya baik, Budanya baik, Konghucunya baik, maka Indonesia aman. Karena saya meyakini beda agama itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Dan itu ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk itu adik-adik, Pancasila mengajarkan kepada kita bahwa apapun perbedaan yang ada di antara kita, itu perbedaan itu untuk mempersatukan, bukan untuk meretakkan. Perbedaan yang ada untuk saling menguatkan, bukan untuk saling melemahkan. Itulah syarat untuk menjadi bangsa yang besar di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah, sekarang sesi tanya jawab saja. Saya tuh hari ini agak malas ngomong soalnya. Kamu tanya, saya jawab. Masing-masing pertanyaan saya kasih uang 300.000. Ayo 2 cowok 2 cewek dulu. Silakan dipandu sama mbak-mbaknya tadi itu. Ayo siapa? 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan yang mau bertanya. Pilih Bu. 4 orang dulu, 2 cewek, 2 cowok. Udah, ceweknya 2 aja. 2, iya. Yang cowok 2, iya. Naik. Ya, sini dekat aja sini. Baik sini. Dah situ. Dikasih mic-nya, Bu. Ya, namanya siapa? Oke, izin memperkenalkan diri, Gus. Perkenalkan, nama saya Syifa Nugrahayu, biasa Siapa? dipanggil Syifa, dari kelas 12. Kelas 12. IPA apa IPS? IPA IPS, Gus. Kebetulan kurikulum merdeka. Oh, nah. Cita-citanya pengen jadi apa sih, Pak? Pengen jadi orang sukses. Apa? Orang sukses itu apa? Copet yo kowe sing sukses. Maling yo ono sing sukses. Kamu pengen jadi apa? Pengen jadi polwan, Gus. Oh, polwan. Yang ngomongnya polwan kok sukses. Polwan yang sukses. Karena tidak semua polwan sukses. Polisi yang sukses. Karena tidak semua polisi sukses. Berarti kamu besok pengen jadi polisi? Amin. Kenapa pengen jadi polisi? Supaya bisa mengayomi masyarakat, Gus. Wis, mengayomi masyarakat. Aku mau ditangkap polisi, asal polisinya kamu. Iya. Apa sih Pak pertanyaannya? Mau tanya apa kamu? Ya, izin bertanya, Gus. Kami kan sebagai anak muda seringkali dianggap remeh dalam berpendapat mengenai nasionalisme. Namun beberapa dari kita sebagai anak muda memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Contohnya seperti saya sebagai ketua OSIS dan teman-teman saya kamu di ketua organisasi OSIS? lain. Nggih.
Terus? Nah, apa memang betul sebagai anak muda itu mempunyai rasa nasionalisme yang rendah, makanya setiap berpendapat itu tidak didengarkan? Dan saya pernah lihat di beberapa sosial media juga beberapa dari anak muda sudah terpapar radikalisme. Apakah data seperti itu betul, Gus? Dan bagaimana cara kita sebagai anak muda untuk bisa meningkatkan rasa nasionalisme seperti itu, matur suwun? Ya. Yang pertama, demokrasi itu mengajarkan kita untuk mendengar dan didengar. Ketika seseorang mau didengarkan tetapi tidak mau mendengarkan, itu bukan demokrasi. Demokrasi itu memberikan kebebasan seseorang untuk memilih dan dipilih, untuk mendengarkan dan didengar, untuk didukung dan mendukung. Artinya apa? Kalau saya punya prinsip sederhana saja, kalau saya minta didengarkan sama orang, maka saya juga harus menjadi pendengar yang baik. Demokrasi itu mengajarkan kita tidak bisa memaksakan kehendak. Saya tidak bisa memaksa Siva tidak bisa memaksa saya. Menghormati kebebasan berpendapat. Cuman, mohon maaf, kebebasan itu juga ada batasnya. Karena kalau kebebasan itu tidak ada batasnya, maka berpotensi adanya radikalisme. Radikalisme itu salah satu awal mulanya apa? Karena adanya kebebasan yang tidak dibatasi. Nah, kalau di lingkup sekolah, Pak, kepala sekolah, saya melihat radikalisme di dalam beragama dan berbangsa itu justru dimulai dari apa kayak? Lah acara-acara keagamaan ning sekolah ki jenenge apa, Nduk? Acara keagamaan di sekolah itu namanya apa? Biasanya rohis. Rohis. Saya mendapatkan beberapa fakta. Justru radikalisme di dalam berbangsa dan beragama itu awal mulanya dari rohis. Kenapa rohis? Karena ngundang penceramah yang salah. Makanya guru itu harus memberikan protek, Pak. Contoh begini deh, kayak anggota kepolisian tentara. Pak Jokowi dulu di Rapimnas TNI Polri pernah pesan begini, tolong WA grup para istri diawasi oleh para suami. Kenapa? Jangan sampai suaminya abdi negara, justru istrinya terpapar paham radikalisme. Dan ternyata paham radikalisme yang dia dapatkan sama istrinya TNI Polri itu berangkat dari mana, Pak? Pengajian karena salah ngundang ustadz. Bagi saya mohon maaf, salah pergaulan itu lebih mudah dinasehati daripada salah milih pengajian. Saya ulangi, orang yang salah pergaulan lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Dan ternyata presiden sadar itu, Pak. Suaminya TNI Polri, istrinya malah terpapar paham radikalisme. Makanya Pak Jokowi bilang, tolong WA grup para istri diawasi. Walaupun saya guyoni, perintah presiden itu bagus. WA grup para istri diawasi oleh suami. Pertanyaannya, emangnya berani suami ngawasi HP istri? Yang ada justru sebaliknya, biasanya istri ngawasi HP suami. Karena perempuan itu punya karakter, kita kandani calon suami. Perempuan itu karakternya apa? Perempuan itu pemaaf terhebat, tapi penyimpan memori terbaik. Itu perempuan. Perempuan itu gampang maafke, tapi selalu kelingan. Makanya rata-rata perempuan itu ahli sejarah, walaupun guru matematika. Ahli sejarah, Pak Rosman. Jadi suami punya kesalahan satu saja, seumur hidup ingat terus. Istri yang seperti itu ciri-cirinya biasanya jilbabnya coklat, Pak. Coklat. Coklat kabeh ternyata aku. Nah, radikalisme itu dalam konteks kesiswaan kamu sebagai ketua OSIS harus mampu
memproteksi. Siapa yang diundang umpamanya sebagai pemateri rohis, jangan sampai mereka orang-orang yang nggak pernah mencintai bangsa ini, yang menganggap upacara bendera itu nyembah tauhid, itu tauhid nyembah berhala, yang tidak mempunyai rasa nasionalisme diundang oleh teman-teman rohis. Itu pintu masuk radikalisme. Lebih parah lagi Pak, di Sukoharjo ada pertanyaan dari murid begini, Gus, bagaimana? Justru yang mengajarkan kami membenci pemimpin itu guru-guru kami sendiri. Yang mengajarkan kami untuk tidak mencintai negara itu guru kami sendiri. Saya tanya, gurumu ASN, guru saya pegawai negeri Gus, aparatur sipil negara. Ini lucu lagi Pak, mangan digaji negara, urip difasilitasi negara, tapi nggak mau mencintai negara. Yo mandeka dadi PNS, ora usah dadi guru negeri, sing ngantri okeh cuk. Aku yo ngono to. Masa hidup dibayar oleh negara nggak mau mencintai negaranya Pak? Contoh guru di Boyolali, gurunya mengharamkan siswanya untuk upacara bendera. Dia mengatakan apa? Hormat merah putih itu tidak ada dalilnya. Ini otaknya keblinger. Maka kamu sebagai ketua OSIS harus berperan di situ. Ya, ayo lanjut. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Intan Aini Nadifa dari kelas 12 AB1. Cita-citanya pengen jadi apa Intan? Pingin jadi guru. Guru juga. Oh, kenapa pengen jadi guru? Karena saya ingin mendidik putra-putri bangsa supaya menjadi manusia-manusia yang lebih baik untuk kedepannya. Kamu sudah baik? Sudah. Kurang ajar. Kamu sudah baik, sudah pede ya. Kamu sudah baik. Belum, maaf. Oh belum. Apa pertanyaannya? Baik. Saya mau bertanya, di zaman sekarang ini banyak anak-anak muda yang terancam masuk ke radikalisme. Selain itu juga banyak bela negara yang belum ditanam di dalam hati. Selain itu juga banyak bullying yang terjadi di sekolah. Banyak apa? Bullying. Ya. Menurut Gus bagaimana menyikapi hal tersebut untuk menanamkan rasa bela negara di dalam diri siswa, kemudian menghindari sikap bullying yang ada di sekolah terutama, dan cara mencegah sikap radikalisme yang mungkin bisa terpapar dari media sosial untuk para siswa. Terima kasih. Kamu berapa banyak lagu-lagu kebangsaan yang sudah kamu hafal? Apa saja? Indonesia Raya. Aku ya mesti. Liane apa? Bagimu Negeri. Indonesia Pustaka. Halo Bandung. Halo Bandung. Sebutkan 5 nama pahlawan, 2 cowok, 3 cewek. Cut Nyadin. Cut Mutia. Kartini. RA Kartini. Yang cowok. Insinyur Soekarno. Bapak Soeharto. Soeharto pahlawan apa? Sudirman. Maaf Gus. Soeharto. Kaya begini Magelang, sebutkan nama pahlawan. Megawati. Maaf Gus. Nggih pahlawan apa? Kamu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nggak ngerti. Pengen tahu siapa nama aslinya? Pengen. Harum. Putri Indonesia. Gemes aku. Saya mau tanya dulu. Di ruang-ruang kelas atau di space-space di gedung kamu ini, kamu dapati nggak gambar-gambar pahlawan? Wonten. Di kelasmu ada? Wonten. Gambarnya siapa?
Kebetulan di kelas 12 sekarang saya tidak ada. Tapi di Enggak, kelas di ruangan mana yang ada gambar-gambar pahlawan? Iki salahnya Rusmono iki. Cobalah ruang-ruang kosong Pak Kepala Sekolah seperti ini kan nganggur, kasihlah gambar-gambar pahlawan. Anak-anak di kelas selain masang gambar presiden dan wakil presiden, kasihlah gambar pahlawan yang diidolakan. Karena saya mengidolakan Mbah Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama, saya pasang gambarnya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu sederhana Pak, tapi penting. Cobalah tugas ini, komite sekolah, dorong guru dan murid untuk masang gambar-gambar pahlawan. Kalau bapak yang sepuh-sepuh ini ngapunten Pak, dulu mbah kita tuh mengajarkan cinta negara dengan cara apa? Belanda Roma Pak, dikasih bendera merah putih. Ya, orang-orang sekarang yang tua-tua itu masih menjaga itu. Rumah dulu kan nggak ada plafonnya, nggak ada internetnya. Jadi di ruang tamu lihat ke atas, yang dilihat ngitung isuk karo merah putih. Wow, malam Jumat cek kelon karo bojone ndelok merah putih, semangatnya 45 Pak, merah putih. Sekarang itu sudah nggak ada lagi Bu. Jangan salahkan kalau anak-anak kita tuh sekarang tahunya cut keke, cut mini, cut tari. Nggak tahu cut mutia, kenapa? Karena memang nggak ada ikhtiar ke sana. Makanya harus ditanamkan sejak muda. Bagaimana kamu cintai dok, kamu cintai produk-produk dalam negeri. Itu bela negara. Bela negara itu tidak harus kemudian bawa senjata, melu perang. Sama halnya kita bela Palestina itu tidak harus berangkat ke Palestina perang, enggak. Mendoakan mereka, support. Tidak mendukung produk-produk yang selama ini berkolaborasi dengan Israel. Itu bagian dari mendukung Palestina. Mencintai bangsa juga seperti itu. Kita itu lucu Pak. Jago netes di Indonesia, tumbuh kembang di Indonesia, jadi jago besar juga di Indonesia. Jenenge jago apa? Pitik ini dok, pitik Bangkok. Kenapa bukan pitik Subah umpamanya? Jambu tukule ning Indonesia, gede ning Indonesia jenenge jambu Bangkok. Ya ora, Nduk? Rumput tumbuhnya di Subah jenenge rumput Jepang. Karena kita sendiri nggak pernah bangga dengan apa yang kita miliki. Lah aku kon ngombe bangsa apa iki? Aku kurang tahu, Pak. Ngombe misui kurang tahu aku. Boba apa itu saya nggak ngerti. Makanya dulu saya senang ada lagu judulnya Joko Tingkir ngombe dawet, itu senang saya. Walaupun ada kiai yang mengatakan itu ngenyek Joko Tingkir, kalau saya enggak. Justru lagu itu saya dukung. Bukan penghinaan. Kenapa Joko Tingkir ngombe dawet? Karena saat itu adanya cuma dawet, degan sama kopi. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba, itu salah. Soalnya zaman Joko Tingkir ora ono boba. Jadi membela negara itu dengan hal-hal kecil saja yang bisa kamu lakukan. Disiplin kamu ikut upacara bendera, itu bagian dari bela negara. Di sekolahmu masih ada upacara apa enggak? Tasik. Masih. Kamu disiplin, tidak ketinggalan, tidak telat, itu sudah bagian dari bela negara. Dari yang kecil-kecil saja ya. Ya. Malah ngelamun. Perkenalkan, nama saya Nenza Aditya dari kelas AB3. Siapa? Nenza Aditya. N-E-N-Z-A. Nenza. Nenza. Nerza, jenengmu mangel kaya rupamu. Nerza pengen jadi apa Nerza? Apa? Pengen jadi apa? Oh. Lah, niku pertanyaannya Gus. Apa? Niku pertanyaannya. Loh. Pertanyaannya kamu pengen jadi apa? Enggak, kan saya itu kan apa bingung sama cita-cita. Gue bingung. Iya. Oke, tuh rupamu bingung yo. Soalnya lihat itu lihat
di mana kayak lihat tentara pengen jadi tentara, lihat pengusaha pengen jadi pengusaha gitu Gus. Oh, jadi dia bingung. Delok tentara pengen jadi tentara. Delok polisi pengen jadi polisi. Delok londe pengen jadi Ya buatan Gus. Terus kesimpulannya kamu pengen jadi apa? Apa? Kesimpulannya kamu pengen jadi apa? Lah itu biar saya mantep pengen jadi apa itu ngejarnya gimana Gus? Biar fokus ke satu cita-cita toh. Maaf Gus. Sumpah. Sepanjang saya mendapatkan pertanyaan ini pertanyaan paling pekok. Piye carane saya fokus kepada cita-cita saya. Yang penting sesuai dengan passion kamu. Indah itu bila pada posisi yang tepat. Contoh rambut. Rambut ini kelihatan indah karena berada di atas kepala kita. Tapi begitu terlempar dari kepala, harus jadi rapi. Contoh, rambut masuk ke makanan. Orang jijik untuk makan karena ada rambutnya, itu baru rambut, urung untu. Apa mana untunya gul rawon umpamane, ayo. Jadi wadu'u syai'in fi mahali itu meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Kalau kamu pengen bahagia, raihlah cita-citamu yang sesuai dengan passionmu. Passionmu apa? Kowe senengane olahraga, ya pelayon. Kowe senengane pengen dadi wong sing istiqomah, ya tukang mancing. Wong mancing ki istiqomah, entuk rentuk mung ngene tok pokoke. Ning kelemane wong mancing siji ra gelem maju. Nyemplung kolam goblok gitu. Jadi pengen fokus gampang. Saya tepatnya di mana? Passionmu apa? Senengmu karo apa? Lakoni. Tekati, tekuni, telateni. Sugih ora wajib, kere ora dosa. Tugasmu nyambut gawe. Ora soal hasil urusane karo Gusti Allah. Ngono wae. Tekati, tekuni, telateni. Sugih ora wajib, kere ora dosa. Ya Gus, matur Gus. Ngono wae kok. Ayo. Sebelumnya perkenalkan nama saya Citra Ayu Lestari. Siapa? Citra. Citra. Dari kelas 12 AB2. Kayak Lawson ya. Kayak Lawson. Citra. Cita-citanya Citra pengen jadi apa? Citranya Cita pengen jadi apa? Guru Gus. Guru juga. Ya. Ayo, apa pertanyaannya? Kan di sekarang itu radikalisme itu sudah ada di media sosial maupun pengajian-pengajian juga banyak orang-orang yang memaparkan mengenai radikalisme. Nah, orang-orang yang sudah mengetahui apa itu radikalisme, kemudian mereka jadi mengikuti ajaran-ajaran yang diberikan orang-orang yang memaparkan radikalisme itu. Nah, kita jika ada orang-orang di sekitar kita yang sudah mengikuti aliran radikalisme itu, bagaimana cara kita untuk memberitahu atau cara kita agar orang itu tidak mengikuti aliran radikalisme itu tersebut. Oke. Terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang berangkat dari orang yang paling berbobot siang hari ini. Pertanyaannya berbobot dari orang yang berbobot. Citra yang pertama. Al ilmu bila saikhin fasaikuhu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurune setan. Salah milih guru, gurune mbahne setan. Maka berhati-hati di dalam milih guru, terutama guru di dalam beragama dan berideologi. Harus, saya ulangi, ilmu tanpa guru, gurune setan. Salah milih guru, gurune mbahne setan. Makanya hati-hati. Bagaimana dengan kawan kita yang sudah terpapar? Dinasehati. Man ra'a mungkaron falyughayyir biyadi. Minimal fa bilisanihi. Kok ora iso nasehati, mau dongake. Kok kamu nggak bisa menasehati, ngomong gurumu supaya gurumu yang menasehati. Ini kayaknya teman saya udah melenceng ini Pak guru-guru. Tolong dinasehati. Kalau kamu bergaul dengan dia, sok-sok pengen menasehati malah kamu justru terpapar, mendingan kamu menjauh. Sama halnya, banyak Gus sekarang ikutan saya ke lokalisasi. Akhirnya malah nggak kuat, malah terjerumus. Makanya kalau nggak punya ilmunya mendingan menghindar.
nggak usah sok bijak. Banyak orang pengen menasihati para pemabuk, tapi akhirnya malah melu-melu, mabuk, mergo ra duwe ilmune. Sampaikan saja kepada gurumu, Pak Guru tolong dinasihati. Atau kepada mereka yang lebih tahu. Ayo terakhir kamu. Perkenalkan, nama saya Bintang Putra Utama dari kelas 10 S9. Wes, kamu nggak usah tanya sama saya, kamu tak tanya. Sebutkan nama 5 menteri kabinet sekarang. Nama menteri sekarang ini loh, menterinya Pak Jokowi ini sapa wae kok ora ngerti iki lho. Oh, kenter iki. Masa jeneng menteri ora ngerti? Coba mau eling-eling. Mau eling-eling nama-nama menteri. Cek, gue pengen jadi apa cita-citamu? Jadi akpol. Akpol jeneng menteri ora ngerti akpol rupamu. Sebutkan 5 nama menteri. 1. Sak kelinganmu sapa mau sebut terserah. Ora sambisi tak ajar, ora sambisi. Nadiem Makarim. Nadiem Makarim menteri apa kuwi? Oh, dibusi karo cah elek iki. Ya wis mantrim. Apa meneh? Mosok akpol ora ngerti menteri iki lho. Menteri Pertahanan. Pak Prabowo. Dene ngerti loro. Menteri Dalam Negeri. Orang ngerti. Pak Tito orang ngerti. Menteri Luar Negeri. Wedok nganggo bando. Loh, muridmu lho nono. Pak Rusmono pemimpin lah jawab. Maklum Gus baru masuk. Alah ngeles lo ah. Masa orang ngerti? Menteri apa lagi? Menteri sing mau eling-eling. Sebutkan nama politisi sing mau eling-eling ning Indonesia sapa? Nama politikus. Sapa? Lucinta Luna. Wes ini, sebutkan 5 nama artis. 5 nama artis, sebut no. Ting anggomik, sebutkan 5 nama artis. 1. Gus Miftah. Ya Allah, artis bokep apa artis apa? Sebutkan 2 nama artis cewek yang kamu tahu. 2 nama artis cewek yang kamu tahu. Sebutkan nama penyanyi idola kamu. Mumet dasku. Wes, weh lungguh tak idiote kono mumet dasku. Wes, rampung. Wes nggih kowe. Kowe tak hadiah dhisik dhewe. Aku mumet ketemu awakmu sumpah. Yaudah, kamu mau tanya apa? Jadi bagaimana pandangan Gus Miftah tentang pernyataan cintailah produk Indonesia, produk Indonesia benar? Pernyataan apa? Pernyataan tentang cintailah produk Indonesia, sedangkan masyarakat Indonesia memilih produk luar negeri. Lah gue ngomong produk, jeneng-jeneng pejabatmu ora dong rupamu kok. Sudah, produk Indonesia itu apa saja? Saya tahu kamu. Apa wae? Produk Indonesia iki yo tak kandhani. Utang rambayar. Berutang delik. Kayak bapakmu. Cintailah produk dalam negeri. Kowe cinta ra karo produk negeri? Cinta banget. Apa contohnya? Siap membela negara. Siap membela negara. Cinta produk dalam negeri, membela negara. Jaga sembung, makan nasi pinco, nggak nyambung cok. Produk dalam negeri kok membela negara gitu. Membuat produk sendiri. Lah ya apa? Gawe anak dhewe ngono.
kreativitas sendiri, Pak. Membuat kreativitas sendiri. Ya wes, wes mandek wes, salah. Yang penting gini, nggak usah ikut euforia asing, nggak usah ikut-ikutan yang kelihatannya viral. Ikuti kearifan lokal bapak ibu gurumu. Atau kita tuh kan sering mengidolakan artis luar negeri, tapi kadang-kadang lupa dengan ajaran bapak ibu guru. Wes pesanku ning awakmu siji wae, manuto karo bapak ibumu, manuto karo gurumu. Wes mumet ndasku. Nyo, khusus kowe tak tambahi 100 wes kowe 400 dhewe kowe. Oke. Allah. Mau wis tak lem e. Subah pertanyaan ini apik-apik, pembahasan yang terakhir mumet ndasku. Nyandut. Nyo, MC ini sangoni kae. MC ini sangoni, yo Bu. Cie, harus mana pengen cie. Ayo, kaosnya dibuka. Ayo foto dulu. Oke. Alhamdulillah sudah jam 12. Saya harus melanjutkan aktivitas saya. Terima kasih Pak Kepala Sekolah, Pak Rusmono dan Bapak Ibu Guru dan adik-adik sekalian. Yakinlah bahwa semua di antara kita punya potensi. Enggak mungkin Allah tidak memberikan kelebihan di setiap kekurangan kita. Di balik semua kekurangan pasti ada punya kelebihan. Yang kita butuhkan hanya satu, ikhtiar dan kerja keras. Saya selalu mengatakan, jika kita tidak terlahir dari menjadi orang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kerja keras dan penuh dengan kreativitas. Jangan bermimpi, jangan pernah hidup dalam mimpi, tapi bermimpilah dalam hidup. Saya meyakini kenapa kaca mobil bagian depan itu selalu lebih besar dibandingkan kaca spion. Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar dibandingkan masa lalunya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.